Pemain baru yang kemungkinan masuk, Solet, untuk menggantikan Pavard, bisa jadi akan mengubah skema di lini pertahanan Inter. Menurut La Gazzetta dello Sport, pemain Prancis dari Udinese ini akan direkrut sebagai bek tengah utama, bukan sebagai bek sisi. Dengan begitu, Inter akan menempatkan pemain senior, Matteo Darmian, di posisi bek kanan untuk mendukung Bisek. Alhasil, Luis Enrique akan mengambil alih peran Darmian sebagai pelapis Dumfries. Meskipun Solet juga bisa ditempatkan di sisi kanan atau kiri, para petinggi Inter saat ini lebih melihatnya sebagai bek tengah, posisi yang saat ini dihuni oleh De Vrij dan Acerbi. Bukan hanya Inter yang mengincar Manu Kone. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, beberapa hari yang lalu ada juga klub dari Premier League yang melakukan penjajakan. Sementara itu, Inter sudah melakukan kontak awal dengan pihak sang pemain untuk mengetahui kesediaannya. Direktur olahraga Roma juga tidak menganggap Kone sebagai pemain yang tak tersentuh. Namun, perlu diketahui juga bagaimana pendapat pelatih Roma, Gasperini. Saat ini, Ausilio sedang mempelajari kemungkinan operasi transfer ini, sambil tetap memantau situasi Lookman. Di sisi lain, Atalanta juga harus memutuskan apakah akan mempertahankan pemain yang sudah tidak betah atau mempercepat proses penjualannya. Semua keputusan ada di tangan Inter. Apakah mereka akan menaikkan tawaran untuk Lookman atau mengalihkan dana 45 juta euro untuk mendapatkan Kone dari Roma? Setelah beberapa hari fokus pada Lookman, kini Inter beralih ke Kone. Menurut laporan dari Tuttosport, Roma mematok harga 50 juta euro untuk pemain asal Prancis itu, padahal mereka baru membelinya seharga 18 juta euro setahun yang lalu. Inter sendiri sudah mengajukan tawaran awal sebesar 40 juta euro dan sang gelandang dikabarkan setuju. Di Milano, Kone akan mendapat gaji 4 juta euro per tahun selama 5 tahun, dan yang terpenting, ia akan bermain di Liga Champions. Perpindahan fokus ini cukup masuk akal, mengingat di lini depan, baik Bonni maupun Pio Esposito dianggap sebagai peningkatan dibandingkan pemain sebelumnya. Meskipun Lookman dianggap fundamental untuk transisi ke formasi 3-4-2-1, tidak menutup kemungkinan Inter tetap akan mencoba merekrut pemain lain seperti Nkunku dengan skema transfer yang lebih fleksibel di akhir bursa. Di lini tengah, Aslani dan Zielinski juga berpotensi pergi, terutama Zielinski jika ada tawaran yang masuk. Inter sedang mempertimbangkan perubahan strategi di bursa transfer. Seperti yang dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, hal ini sangat bergantung pada kebuntuan dalam negosiasi Lookman. Sulitnya mencapai kesepakatan membuat Marotta dan Ausilio mengalihkan perhatian ke pemain lain. Nama yang muncul adalah Manu Kone, seperti yang santer diberitakan sejak kemarin. Gelandang Prancis berusia 24 tahun ini sedang dijual, dan ia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh pemain Inter lainnya. Menurut surat kabar tersebut, Inter bahkan sedang memikirkan kemungkinan transfer ganda yang mengejutkan, yaitu Kone plus Lookman, meskipun saat ini Kone lebih dekat untuk bergabung dengan Inter. Alasannya adalah usia Kone 5 tahun lebih muda, nilai jualnya masih tinggi, sehingga pemilik klub lebih terbuka untuk mengeluarkan beberapa juta euro lebih. Inter tidak ingin langsung menawarkan 40 juta euro, melainkan akan memulai dengan tawaran yang lebih rendah. Tentu saja, mereka juga harus fokus pada penjualan pemain terlebih dahulu, seperti Aslani dan Taremi yang diperkirakan bisa menghasilkan sekitar 15 juta euro. Zielinski, dengan gaji 4,5 juta euro, juga berpotensi pergi ke Riyadh, sedangkan Fratesi tidak termasuk dalam skenario ini. Secara taktik, kedatangan Kone adalah yang dibutuhkan Cifu untuk mendukung lompatan ke depan. Dalam gaya bermain yang lebih vertikal dari sang pelatih baru, Inter membutuhkan pemain dengan kekuatan fisik. Tidak mengherankan jika manajemen juga sudah memikirkan Kone saat ada kemungkinan Calhanoglu pindah ke Galatasaray. Corriere della Sera hari ini membahas tentang wajah-wajah baru yang menonjol selama pertandingan persahabatan di musim panas, dan salah satunya adalah Pio Esposito. Gol tumitnya ke gawang Monza hanyalah sorotan terakhir dari penampilannya yang luar biasa sepanjang musim panas ini. Pemain muda ini, menurut laporan tersebut, memiliki bakat dan mentalitas yang tepat. Dia juga tidak membuat kesalahan saat diwawancarai, dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan pelatih Cifu. Karena alasan inilah, dia dipertahankan hingga tahun 2030, dan semua tawaran untuknya ditolak. Kehadirannya juga akan menjadi motivasi bagi Lautaro dan Thuram untuk bersaing secara sehat.
dunia sepak bola Afrika bergerak untuk mendukung Ademola Lookman. Menurut laporan dari Afrika Hub, legenda sepak bola Didier Drogba telah tiba di Italia untuk menyerahkan petisi setebal 50 halaman kepada Atalanta. Petisi ini, yang disetujui oleh CAF, Konfederasi Sepak Bola Afrika, menuntut transfer yang adil dan transparan untuk Ademola Lookman, peraih penghargaan Ballon d'Or Afrika saat ini. Berdasarkan video terbaru yang diunggah di kanal YouTube Fabrizio Romano, Matteo Moretto menyoroti kemungkinan pergerakan transfer terkait posisi Davide Fratesi. Menurut jurnalis tersebut, Premier League masih sangat tertarik pada sang pemain. Namun, belum diketahui tim mana yang akan mencoba melakukan pergerakan konkret. Saat ini, belum ada pergerakan nyata. Melalui akun media sosialnya, Ivan Zazzaroni, Direktur Corriere dello Sport, memberikan pandangan tentang situasi transfer Inter. Ini adalah momen refleksi bagi Inter. Cifu khawatir tentang soliditas tim, jadi mereka sedang mengevaluasi Kone. Lookman masih menjadi pilihan, tetapi jika Marotta serius mendatangkan pemain Prancis itu, maka harus ada pemain yang dijual. Mungkinkah Roma harus melepas Kone demi memperkuat lini serang mereka? Entahlah. Lille ingin memperkuat lini belakang mereka dan tampaknya mengincar pemain dari Inter. Menurut laporan dari Foot Mercato, setelah berhasil mendapatkan Diego Carlos, kini Lille mencoba peruntungan untuk merekrut Benjamin Pavard. Tentu saja, ini bukan negosiasi yang mudah, mengingat Galatasaray dan Neom juga telah menanyakan informasi mengenai bek Inter tersebut. Magnus Aklioche, pemain serbaguna berusia 22 tahun dari Monaco, belakangan ini dikaitkan dengan Inter. Setelah rumor dari media Prancis, L'Equipe, kini giliran media Jerman, Sky Sport, yang melaporkan bahwa Bayer Leverkusen dan Manchester City juga memasukkan nama pemain muda Prancis itu ke dalam daftar incaran mereka. Meskipun Direktur Olahraga Monaco telah menyatakan keinginannya untuk mempertahankan Aklioche, situasi bisa saja berubah dengan cepat jika ada tawaran besar yang datang. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan untuk mendapatkan talenta muda ini di bursa transfer. Situasi transfer Ademola Lookman antara Inter dan Atalanta masih menemui jalan buntu. Menurut laporan dari Sky Sport, belum ada perkembangan baru yang signifikan, setidaknya sampai hari Minggu nanti. Setelah itu, baru akan terlihat apakah pihak Atalanta akan melunak atau apakah agen Lookman akan bergerak untuk memecah kebuntuan. Sementara itu, pemain asal Nigeria itu sudah meninggalkan Inggris dan kembali ke Portugal. Ia terus berlatih secara mandiri untuk menjaga kebugaran jelang musim depan. Inter telah meminta Loic Bade untuk menunda keputusannya soal Bayer Leverkusen sampai Inter bisa mengajukan tawaran yang bisa memenuhi permintaan Sevilla, yang mematok harga 30 juta euro untuk bek Prancis itu. Hal ini dilaporkan oleh media Spanyol, ABC. Artikel tersebut juga menyebutkan bahwa pihak Leverkusen tetap bersabar menunggu Bade. Meski memprioritaskan Inter, Bade siap pindah ke Jerman jika kesepakatan tercapai, demi menepati janjinya kepada Bayer Leverkusen. Sebagai informasi, Bayer Leverkusen sudah mengajukan tawaran 25 juta euro ditambah bonus, namun belum mencapai harga yang diminta Sevilla. Meskipun demikian, ada optimisme bahwa kesepakatan bisa tercapai jika Inter pada akhirnya tidak jadi merekrut Bade.